3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swarna Bumi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 TPB 8 dengan anggota Bambang Irawan, Diah Yudiani, Fauzan Hakim, Hafidha Zakia, MDU Tri Setiawan, Melisa Dona. Kami akan mempresentasikan tugas besar fisika, yaitu riset besar learning dengan judul Prinsip Kerja Botol Parfum ditinjau dari penerapan hukum Bernoulli. What is Bernoulli? Hukum Bernoulli ini berhasil ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738 di Swiss. Kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli hanya dapat diterapkan pada zat cair yang mengalir, dengan kecepatan yang berbeda-beda melalui sebuah selang ATA. Persamaan hukum Bernoulli. Hukum ini juga dapat menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik dalam aliran fluida sama dengan jumlah energi pada titik lain di jalur aliran yang sama. Dengan rumus tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Persamaan dasar yang terkait di atas mengalami penjabaran lebih lanjut atau teruraikan dengan rumus yang lebih sederhana dari masing-masing komponen, dari mulai tekanan yang disimbolkan dengan P, energi kinetik yang diuraikan menjadi setengah dari massa jenis fluida dikalikan dengan kecepatan fluida. Kenapa terkait fluida? Sebab yang kita inginkan di sini adalah truk masih aliran fluida baik dari zat cair maupun gas. Selanjutnya energi potensial diubah menjadi massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi dan dikalikan dengan ketinggian peminjaman aliran fluida. Hasil penjumlahan secara seluruh dari persamaan Bernoulli di atas bersifat konstan, yang artinya pusat energi dengan tekanan yang alami suatu fluida pada dua persamaan tersebut atau fluida bersifat sama atau konstan pada tinjauan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan aplikasi hukum Bernoulli pada berbagai alat kehidupan manusia saat ini. Bahkan kita tidak menyadari bahwa alat yang sering kita pakai tersebut menggunakan hukum ini. Contohnya yaitu parfum. Botol semprot parfum adalah botol sistematis dan sederhana yang dapat menyemprotkan atau mengaburkan cairan konsentrat parfum yang terakumulasi udara. Botol penyemprotan parfum ikut menyertakan mekanisme perpindahan fluida dalam kecepatan tertentu. Dalam hal ini cairan parfum melalui jalur tertentu, dibantu dengan kecepatan aliran udara terkait hingga cairan parfum tersemprot keluar dari botol. Pada asas Bernoulli, tekanan fluida yang memiliki paling besar itu adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil ini adalah terdapat pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Untuk persamaan kontinuitasnya yaitu adalah Q1 sama dengan Q2 atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi, jika luas penampangnya itu kecil, maka fluida akan bergerak lebih cepat. Dan jika luas penampangnya lebih besar, maka fluida akan bergerak secara perlahan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dari kerja botol parfum. Untuk cara kerja botol parfum pada zaman dahulu, yang pertama itu terdapat pada bola karet, di mana bola karet ini pertama harus diremas terlebih dahulu, kemudian bola tersebut akan mengaliri sebuah udara yang dimana udara tersebut akan mengalir dengan kecepatan tinggi melalui mulut pipa 1. Yang kedua, aliran udara yang berkecepatan tinggi ini dia akan meninggalkan daerah dengan tekanan yang rendah. Dan yang ketiga, udara di atas cairan parfum itu memiliki tekanan yang lebih tinggi, di mana dapat menarik cairan parfum ke atas melewati pipa 2. Dan yang keempat, parfum akan keluar melewati mulut pipa semprotan dan parfum tersebut akan memisah menjadi titik-titik kecil atau liquid dan akan bercampur dengan udara luar.
Untuk cara kerja botol parfum pada zaman modern, yang pertama yaitu terdapat pada tombol atas, yang dimana pada tombol atas pada botol parfum ini itu harus dalam keadaan naik. Yang kedua, di dalam botol tersebut harus terdapat katup, yang dimana katup ini akan menutup jalan keluarnya parfum. Yang ketiga, bila kita menekan tombol ke bawah, maka kita juga akan mendorong katup tersebut ke arah bawah. Dan yang keempat, di bawah katup, pegas tersebut harus dikompresi dengan kuat. Yang kelima, cairan tersebut akan keluar melalui lubang di bagian atas katup. Dan yang keenam, saat kita melepas tombol, maka pegas tersebut akan mengembang lagi dan menutup katup tersebut. Prinsip kerja secara keseluruhan. Dalam botol parfum terdapat fluida berupa cairan parfum. Lalu terdapat dua buah pipa pengantar, yang mana pada pipa bawah terdapat kecepatan udara yang rendah, namun memiliki tekanan udara yang tinggi, sehingga saat penyemprotan terjadi secara tidak langsung, fluida di dalam botol akan terangkat ke atas hingga pada pipa yang di atas. Lalu, karena di atas ini terdapat kecepatan udara yang tinggi, namun tekanan yang rendah, hingga saat ditekan, udara akan tersembur keluar seperti ini. Berikut alat-alat yang diperlukan adalah sedotan 2 buah, lem, lakban hitam, gunting, korek, 2 buah botol bekas, yang terakhir alat potong cutter. Langkah yang pertama, potong botol hingga menjadi 3 bagian, lalu disambungkan kembali menggunakan solasi berwarna hitam. Selanjutnya, ambil salah satu sedotan, dilubangi dan disambungkan ke sedotan lainnya sampai membentuk huruf T. Setelah itu, dilem bagian yang habis dipotong agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian masukkan sedotan ke dalam tutup botol yang telah dilubangi. Setelah itu, dilem menggunakan lem panas. Membandingkan 3 alat penyemprot, yang pertama dengan botol ukuran besar, yang kedua dengan botol ukuran sedang, dan yang ketiga dengan botol ukuran kecil. Jarak yang ditempuh botol ukuran besar yaitu 65 cm dengan waktu 1,45 second. Jarak yang ditempuh botol ukuran sedang yaitu 41 cm dengan waktu 0,61 second. Jarak yang ditempuh botol ukuran kecil yaitu 33 cm dengan waktu 0,29 second. Hasil perbandingan alat penyemprot di atas adalah sebagai berikut. Berikut kesimpulan dari data di atas, yaitu semakin besar diameter alat penyemprot parfum, maka jarak yang ditempuh juga semakin besar. Tetapi sebaliknya, semakin kecil diameter alat penyemprot, maka jarak yang ditempuh semakin kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh massa jenis setiap penyemprotan parfum dan berhubungan dengan fluida dinamis, yaitu perpindahan suatu zat cair. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai penerapan hukum Bernoulli. Jangan lupa like, comment, and subscribe video di bawah ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.